Donald Trump harus menanggung kerugian yang teramat dalam. Serangan mereka gagal mengenai target meskipun Donald Trump sudah koar-koar menghabisi fasilitas rudal beserta pusat komando militer dan intelijen Iran. Semua ini disebabkan langkah cepat militer Teheran yang segera mengaktifkan pertahanan udaranya. Bahkan kekalahan Amerika semakin berlipat ganda usai serangan balasan Iran justru berhasil melumpuhkan sejumlah titik. Guys, Iran mengklaim kemenangan setelah perang pasca gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 8 April. Ini informasinya lebih dari 228 alutsista Amerika Serikat berhasil dieliminasi atau diledakkan oleh Iran. Dan ini tentu teman-teman adalah klaim yang sangat luar biasa. Kalau misalnya memang benar, maka Amerika rugi teman-teman, rugi besar dengan kehilangan 228 alutsista atau ya ini disebut-sebut teman-teman pangkalan militer. Nah, ini Trump teman-teman membenarkan terjadinya pertikaian perperangan yang terjadi di Selat Hormuz kemarin. Jadi Amerika sudah tak bisa lagi menutup-nutupi kekalahannya karena yang hancur bukan 1, 2, atau 3 tapi 228 teman-teman. Wah, ini angka yang sangat fantastis. Baru saja mulai, ini Iran langsung menggaspol teman-teman. Berbagai alutsista canggihnya dikeluarkan untuk menghantam berbagai aset-aset militer Amerika. Yang dilaporkan ini 3 kapal perang yang juga berhasil teman-teman ditargetkan di Selat Hormuz dan lari tunggang langgang. Ini sampai tentara AS juga lari kocar-kacir teman-teman. Informasinya kita dapat dari Cetak Gol IDN. Kita cek dulu ya ini. Edisi kali ini mengulas kesalahan Amerika Serikat yang tidak berpikir panjang pasca merusak gencatan senjata. Agresi terbaru AS yang menargetkan sejumlah wilayah termasuk ibu kota Teheran semakin memantik amarah Republik Islam Iran. Negeri para mula mengirimkan serangan balasan hingga melenyapkan sejumlah titik di kawasan. Sialnya Amerika harus masalah. Ini sendirian setelah kecolongan manuver sang raksasa Persia yang melobi sekutu Teluk dan Eropa secara diam-diam. Kekalahan AS semakin mutlak karena Iran sudah siap perang 100% saat mereka kepayahan membangun ulang amunisi. AS benar-benar teman-teman di ujung tanduk. Oke, kita simak dulu deh teman-teman ya informasi selengkapnya. Donald Trump harus menanggung kerugian yang teramat dalam. Serangan mereka gagal mengenai target meskipun Donald Trump sudah koar-koar menghabisi fasilitas rudal beserta pusat komando militer dan intelijen Iran. Semua ini disebabkan langkah cepat militer Teheran yang segera mengaktifkan pertahanan udaranya. Bahkan kekalahan Amerika semakin berlipat ganda usai serangan balasan Iran justru berhasil melumpuhkan sejumlah titik. Mulai dari 3 kapal perang AS, wilayah Uni Emirat Arab, hingga Bandara Internasional Dubai. Serangkaian insiden ini semakin menjauhkan AS dengan negara-negara Teluk dan Eropa yang diam-diam berhasil dilobi Teheran. Kini Amerika Serikat berdiri sendirian dengan amunisi yang semakin menipis di tengah ancaman pecahnya Perang Kedua. Yang menjadi masalah, CIA memprediksi Iran telah membangun kembali kekuatannya untuk bertempur secara penuh selama beberapa bulan ke depan. Apakah skenario perang bakal kembali terulang dengan berujung kekalahan bagi para penjajah? Cetak Gol coba merangkum kesalahan fatal Amerika yang tidak berpikir panjang merusak gencatan senjata sebagai berikut. Gagalnya serangan mendadak agresor dipermalukan Iran. Donald Trump beserta para bawahannya mungkin termasuk orang-orang paling awal yang dibukakan gerbang pintu neraka di akhirat kelak. Bukannya tanpa alasan, di bawah kepemimpinannya Amerika Serikat semakin kental dengan label negara pendusta nomor 1 di dunia. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas dalam lanjutan perang antara AS kontra Republik Islam Iran. Di tengah gencatan senjata dan upaya diplomasi untuk mencapai kata sepakat damai, negeri Paman Sam justru melakukan agresi, membabi buta tanpa peringatan sama sekali. Tidak hanya ke sejumlah kapal tanker yang berada di Selat Hormuz, melainkan juga wilayah-wilayah Iran.
Di antaranya termasuk Qasim, Minab, Bandar Abbas, hingga ibu kota Teheran. Menurut laporan, sebuah ledakan keras disertai kepulan asap hitam tebal turut menyelimuti jantung negeri Paramullah. Barangkali orang-orang di bawah komando pusat Senkom berpikir serangan mendadak seperti ini tidak akan mampu diantisipasi dan bisa meluluh lantahkan Republik Islam Iran. Sayangnya kenyataan tidak berjalan seindah film-film Hollywood, di mana Amerika Serikat selalu keluar sebagai pemenangnya. Bukannya panik ataupun lengah, militer Teheran justru merespons cepat dengan mengaktifkan pertahanan udaranya. Hasilnya, gelontoran agresi yang dilakukan Paman Sam hanya terkungkung di langit-langit tanpa bisa menembus kubah tak kasat mata yang melindungi Teheran. Meski begitu, seperti biasanya, Amerika Serikat selaku penjajah nampaknya belum paham soal definisi rasa malu. Setelah terbukti gagal total, negeri Paman Sam justru menebar propaganda soal keberhasilan operasi tersebut. Mereka mengklaim telah melumpuhkan sejumlah titik vital Teheran, sebut saja seperti lokasi peluncuran drone dan rudal, lokasi komando dan kendali, serta pusat intelijen negeri Paramullah. Bukannya naik ke atas angin, klaim tersebut justru semakin membuka kedok Donald Trump selama perang. Pasalnya, sang presiden sempat mengklaim keberhasilannya memusnahkan 80% kekuatan militer Iran, termasuk fasilitas produksi dan peluncur rudal mereka. Bahkan Trump sempat mengatakan bahwa militer Iran bukan lagi ancaman bagi Paman Sam. Jika memang demikian, serangan Amerika ke Teheran baru-baru ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Trump selama ini cuma berbohong, atau justru Iran yang mampu bangkit secepat kilat hingga berhasil mengembalikan kapasitas militernya? Tak cukup di situ, satu lagi kebohongan Amerika juga dibongkar oleh media Iran. Mereka melaporkan bahwa serangan terbaru AS tidak memberikan dampak kerusakan maupun korban jiwa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang pejabat Iran yang diwawancarai kantor berita IRIB. Bahkan ia turut menggambarkan serangan AS hanyalah angin lalu yang tidak menghentikan warga Iran beraktivitas secara normal seperti biasanya. پیگیری‌ها و هماهنگی‌هایی که من و همکارانم در مورد خبر مرکز خلیج فارس به عمل آوردیم، خسارت یا شهادت و مجروح شدن هیچ شهروندی گزارش نشده و در همه این 13 شهرستان و همچنین جزیره ها زندگی عادی مردم برقرار هست و به سلامت این شب گرم رو چون همیشه به صبح میرسونند و فردا دوباره مشغول کار و زندگی. Sebaliknya, Amerika justru menjadi pihak yang dipermalukan habis-habisan setelah insiden ini. Sebab angkatan bersenjata Iran langsung melancarkan serangan balasan kepada sejumlah armada AS di Selat Hormuz. Mereka mengerahkan rentetan rudal jelajah dan balistik, drone berdaya ledak tinggi, serta kapal-kapal cepat secara serentak. Alhasil 3 kapal penghancur AS yang diidentifikasi sebagai USS Truxtun, USS Mason, dan USS Rafael Peralta mengalami kerusakan parah hingga terpaksa melarikan diri. Anehnya, setelah serangkaian kejadian ini, Donald Trump masih punya nyali untuk mengatakan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Amerika masih berlaku seutuhnya. Dari sinilah kesalahan Amerika yang awalnya melancarkan agresi terus menggulung membentuk bola salju raksasa. Sekutu ramai-ramai menolak membantu AS. Pernyataan Donald Trump soal gencatan senjata yang masih berlaku setelah agresi Amerika seketika berubah menjadi blunder fatal. Sebab ini memberikan sinyal kepada Iran bahwa menyerang di tengah kesepakatan bukanlah suatu masalah. Hal ini segera mendapat respon keras dari angkatan bersenjata Iran yang siap melancarkan bombardir lebih keras mengikuti cara main AS. Amerika yang kriminal dan agresor beserta negara-negara pendukungnya harus mengetahui
bahwa Republik Islam Iran sekuat seperti sebelumnya akan memberikan respon menghancurkan terhadap setiap agresi tanpa sedikit pun keraguan. Bunyi pernyataan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya. Seperti yang sudah-sudah, kecaman dari negeri Paramullah tidak hanya manis di bibir saja. Mereka langsung melancarkan serangan berpresisi tinggi yang menargetkan para sekutu AS di wilayah Teluk. Salah satunya Uni Emirat Arab yang dicurigai oleh otoritas Iran telah melakukan koordinasi dalam agresi Amerika. Tanpa basa-basi, serangkaian rudal dan drone segera dikirim ke UAE. Hanya selang beberapa jam setelah Iran menghantam kapal-kapal perang milik Amerika. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Isra syuhada ya Ali! Meski begitu, serangan ke Uni Emirat Arab ternyata baru sekedar pemanasan bagi militer Teheran, sebab negeri Paramullah langsung menetapkan Qatar sebagai target kedua. Menurut laporan, Bandara Internasional Dubai telah diserang oleh segerombolan drone yang dicurigai berasal dari Iran. Kejadian ini kabarnya sampai menunda seluruh jadwal penerbangan. Tak ayal berdasarkan video yang beredar, kawasan di sekitar bandara telah membara disertai kepulan asap hitam pekat yang menjadi sinyal datangnya ancaman serius. Di sisi lain, insiden tersebut diyakini bakal semakin merusak hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Sebab serangan Iran kemungkinan besar tidak akan terjadi seandainya Amerika memilih untuk menahan diri dan menghormati gencatan senjata. Hal ini sudah dikemukakan oleh sejumlah negara Teluk termasuk Arab Saudi. Sebagai salah satu sekutu terdekat AS, otoritas Riyadh justru mengecam operasi Project Freedom untuk mengeluarkan kapal asing yang terjebak di Selat Hormuz. Bahkan mereka menjadi alasan utama mengapa proyek tersebut dibatalkan, walau baru berjalan kurang dari 2 hari atau sekitar 36 jam. Pasalnya pihak Saudi marah karena Amerika tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara Teluk sebelum memulai operasi Project Freedom. Bahkan negara seperti Arab Saudi dan Qatar baru diberitahu setelah Donald Trump meresmikan inisiasi tersebut. Hal inilah yang membuat kubu Pangeran Mohammed bin Salman begitu sangat murka. Kabarnya mereka sampai mengancam tidak akan mengizinkan pesawat AS terbang dari pangkalan udara Pangeran Sultan. Selain itu, Saudi bakal menutup akses wilayah udaranya bagi militer Paman Sam. Manuver serupa juga dilakukan raksasa Teluk lainnya seperti Kuwait, padahal basis militer Amerika di dua negara tersebut begitu vital untuk penempatan pesawat serta akses penerbangan. Situasi panas ini segera dimanfaatkan oleh Republik Islam Iran untuk... Ya teman-teman, babak selanjutnya dari perang Amerika dan juga Iran berakhir memalukan bagi Trump. Sudah dipreteli teman-teman oleh Iran, bahkan 228 alutsista strategisnya berhasil dieliminasi, berhasil dihancurkan. Trump masih saja ngotot ingin gencatan senjata. Wah, kan kelihatan siapa yang kalah. Orang yang kalah pasti ingin damai. Beda seperti awal-awal Trump begitu menggebu-gebu. Ayo perang, barbar sekali. Sampai ya melakukan serangan habis-habisan teman-teman. Ya AS ternyata nggak mampu menaklukkan Iran. Jadi ya stigma atau kata negara superpower sudah tidak bisa lagi dilekatkan pada AS. Karena ya perang melawan Iran saja yang diembargo 40 tahun nggak bisa teman-teman, nggak bisa menang. Bahkan dia minta tolong ke sekutu-sekutunya untuk ngegempur Iran. Wah benar-benar ini emang Trump ya. Aki-aki ini. Ya gimana menurut kalian teman-teman? Setuju nggak dengan klaim kemenangan cepat Iran ini? Atau teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.